Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku semuanya. Kembali lagi di channel aku, berbagi resep lagi. Kali ini kita mau bikin cemilan khas Palembang. Siapa sih yang gak kenal dengan cemilan khas Palembang yang satu ini ya, yaitu empek-empek. Nah, pada video kali ini aku mau bagikan resep bagaimana cara membuat empek-empek adaan yang bulat sempurna, kenyal namun lembut, serta empuk dan tidak alot. Yuk simak langsung videonya, jangan di skip ya, karena ada tip dan triks di dalamnya yang sangat penting. Oke, ini dia bahannya. Untuk bahannya tentu saja kita memerlukan ikan giling, bebas pakai ikan giling apapun ya. Usahakan untuk ikan gilingnya itu tidak beraroma menyengat atau tidak bau ya. Nah, ini ikan gilingnya 500 gram. Lalu untuk bahan selanjutnya di sini ada sagu. Jadi ini saya menggunakan sagu tani seperti ini ya. Untuk sagunya teman-teman juga bebas menggunakan sagu merek apapun. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini ada seasoningnya, yaitu garam. Di sini saya gunakan garam halus 1 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, dan wajib banget ini ya, gula pasirnya jangan di skip karena gula pasir ini bertemu dengan garam nanti akan terjadi proses kristalisasi yang akan membuat empek-empek adaannya itu menjadi padat. Nah, untuk seasoning selanjutnya di sini ada MSG kurang lebih setengah sendok teh. Boleh di skip untuk MSG-nya bagi yang tidak suka pakai MSG ya. Nah, lalu kita beralih ke bumbu selanjutnya. Di sini ada 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kalau ikannya tidak bau, bawang putih halus ini boleh di skip ya. Tapi kalau ikannya itu bau, wajib banget digunakan atau ditambahkan bawang putih halus. Nah, ini ikan saya ini termasuk ikan yang segar, tidak ada aroma sama sekali, tapi saya tambahkan bawang putih agar nanti empek-empek adaannya itu menjadi lebih dan sangat-sangat harum. Nah, ini juga yang wajib banget di pempek adaan, yaitu irisan daun bawang. Nah, ini secukupnya, seperlunya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Usahakan irisan daun bawangnya itu halus-halus banget ya, agar nanti tidak mengganggu bentuk bulat si empek-empek adaannya itu sendiri. Dan di sini juga saya menambahkan bawang merah goreng. Kalau teman-teman tidak punya bawang goreng, teman-teman bisa menggunakan bawang merah yang diiris mentah juga nggak apa-apa ya. Nah, untuk pempek adaan wajib sekali juga menggunakan santan. Untuk setengah kilogram ikan giling ini saya menggunakan santan 1 saset yang kecil ya. Kalau teman-teman punya telur juga boleh ditambahkan 1 butir telur ayam. Lalu untuk airnya di sini saya menggunakan air 100 sampai 150 ml. Jadi nanti diberikan airnya itu bertahap ya. Untuk penggunaan airnya ini untuk diperhatikan ya, kalau ikannya itu masih mengandung es atau masih ada dingin esnya, gunakan air putih biasa. Tapi kalau ikannya itu ikan giling biasa yang tidak mengandung es atau tidak dingin es sama sekali, boleh gunakan air es ya, agar nanti pempek adaan kita hasilnya itu menjadi kenyal. Oke, sekarang kita akan langsung ke proses pembuatan pempek adaannya. Dan di sini ada satu trik, kalau seandainya ikan giling yang teman-teman punya ternyata kondisinya masih beku, teman-teman bisa menunggunya mencair terlebih dahulu, namun tentu saja akan memakan waktu yang sangat lama ya. Jadi triknya adalah ikan giling yang beku tersebut teman-teman bisa sisir-sisir menggunakan bantuan pisau sampai kondisinya hancur dan halus seperti di video. Nah, kalau kondisinya sudah seperti di video, teman-teman bisa menambahkan seasoningnya, yaitu garam, gula, dan MSG, dan juga bawang putih halusnya. Lalu bahan dan semua bumbunya siap kita uleni. Kalau ternyata suhunya masih benar-benar dingin, teman-teman bisa menggunakan bantuan mixer ya. Kalau teman-teman terpaksa menggunakan tangan, usahakan tangannya dalam kondisi bersih, dicuci terlebih dahulu, atau teman-teman bisa menggunakan bantuan sarung tangan plastik. Kita uleni atau kita mixer bahan beserta bumbu-bumbunya ini sampai benar-benar tercampur merata dan sampai benar-benar halus. Setelah tercampur merata dan halus, lalu kemudian kita matikan sejenak mixernya, lalu tambahkan airnya. Setelah
setelah ditambahkan airnya, kemudian kita mixer kembali atau kita uleni kembali sampai semuanya tercampur merata, sampai adonannya halus dan kalis. Kurang lebih seperti di video untuk hasilnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini lalu kemudian siap untuk kita tambahkan bahan selanjutnya, yaitu irisan daun bawang dan juga bawang gorengnya atau irisan bawang merah. Berikut juga santan instannya. Nah, pada tahap ini kalau teman-teman mau menambahkan telurnya, boleh ditambahkan telurnya 1 butir di tahap ini ya. Lalu semua bahan ini kita campur sampai benar-benar tercampur dengan merata menggunakan spatula ataupun menggunakan tangan, dan sekali lagi usahakan tangannya itu harus dalam kondisi bersih atau menggunakan sarung tangan plastik. Jadi pada tahap ini tidak usah menggunakan mixer ya, cukup pakai tangan saja. Kita uleni sampai semuanya benar-benar tercampur merata, dan di sini butuh kesabaran. Jadi menguleninya itu tidak hanya sebentar ya, cukup lama, karena disinilah nanti yang akan membuat empek-empek adaan kita itu hasilnya menjadi padat dan juga kenyal tapi empuk, tidak alot ya. Dan ini dia hasilnya setelah kita uleni beberapa menit ya. Jadi teksturnya itu halus, dan ini juga sebetulnya sudah bisa dibentuk meskipun belum kita tambahkan tepung. Jadi untuk ukuran ikan 500 gram dengan air 150 ml itu tadi sudah sangat pas ya. Nah, lalu sekarang waktunya kita tambahkan sagu. Nah, di sini saya akan menambahkan sagunya itu kurang lebih 350 gram, lalu akan kita uleni secara perlahan-lahan. Kita uleninya perlahan-lahan saja ya, agar nanti hasil empek-empek adaannya tidak alot. Jadi menguleninya cukup dengan menggunakan perasaan ya. Jadi ini asal tercampur merata saja antara adonannya dan juga tepung sagunya. Dan trik ini perlu diperhatikan sekali ya. Jadi sekali lagi untuk menguleninya itu cukup dengan menggunakan perasaan saja, pelan-pelan, jangan terlalu kuat seperti layaknya kita menguleni adonan donat. Kalau teman-teman menguleninya seperti teman-teman menguleni adonan donat, dijamin nanti hasil empek-empeknya, empek-empek adaan atau empek-empek apapun itu nanti hasilnya bakal keras atau alot ya. Jadi menguleninya cukup dengan penuh perasaan dan pelan-pelan saja. Dijamin nanti hasil empek-empeknya itu akan halus dan lembut. Oke, lanjut. Setelah tercampur merata, ini kita tes bentuk ya. Nah, ini sudah bisa dibentuk dan ini sudah siap untuk kita goreng. Nah, untuk menggoreng pempek adaannya itu sendiri, untuk membentuk-bentuk bulatan seperti ini dilakukan sesering mungkin sampai kita rasakan tekstur sekeliling pempek adaannya itu sudah mulus, baru kemudian kita goreng. Nah, untuk menggoreng pempek adaan ini sendiri juga ada trik yang tidak boleh diabaikan ya. Jadi untuk menggoreng pempek adaan ini wajib dengan minyak goreng yang banyak. Jadi kalau minyak gorengnya itu sedikit, takutnya nanti pempek adaannya itu akan menyebabkan meletus. Jadi bahaya ya minyak panas yang meletus tersebut. Dan juga minyaknya itu harus dalam kondisi sudah dipanaskan terlebih dahulu. Nah, setelah minyak gorengnya sudah di suhu panas, lalu kemudian kita gunakan api kecil saja untuk menghindari mentah dalam dan juga meletus. Dan juga jangan lupa untuk mencetaknya menggunakan sendok. Sendoknya terlebih dahulu kita basahi dengan minyak goreng tersebut atau basahi dengan menggunakan bantuan air, agar nanti setelah kita cetak di sendok untuk adonan pempek adaannya, dan ketika kita mau taruh ke dalam wajan yang berisi minyak goreng, dia tidak lengket di sendoknya ya. Kalau dia lengket di sendoknya,
sangka nantinya pempek adaan yang tadinya bulat sempurna dan mulus akan menjadi bergerindil di bagian luarnya ya. Kita lakukan hal yang sama sampai sisa adonan pempeknya habis ya. Kita goreng satu persatu adonan pempek adaannya dan diberi sedikit jarak ya agar tidak lengket. Dan kita goreng sampai empek-empek adaannya itu mengapung dengan sendirinya dan berputar-putar, itu tandanya empek-empek adaannya sudah mateng dan siap untuk diangkat. Kalau ternyata empek-empek adaannya antara yang satu dengan yang lainnya saling menempel, boleh disentuh sedikit perlahan-lahan ya agar dia terpisah, dan juga boleh dibantu untuk dibalik perlahan-lahan. Dan ada satu trik lagi dalam menggoreng pempek adaan. Jika dia sudah mengangkat dengan sendirinya dan sudah berputar-putar sesaat, itu tandanya sudah matang dan harus segera diangkat ya. Karena kalau didiamkan berputar-putar dan mengapung agak lebih lama, nanti pempek adaannya itu akan retak dan atau pecah sehingga akan menyebabkan meletus. Kalaupun belum sempat meletus, kita sudah angkat empek-empek adaannya, nantinya hasilnya empek-empek adaannya itu meskipun bulat sempurna, namun untuk kulitnya itu akan ada retakan-retakan ya. Dan jangan lupa setelah kita angkat dan kita pindahkan ke saringan atau ke wadah tirisan, kita goyang-goyang seperti ini ya, agar nanti hasil empek-empek adaannya itu menjadi lebih padat dan untuk kulit luarnya menjadi lebih mulus. Oke, demikian itu tadi resep empek-empek adaan bulat sempurna, hasilnya padat, teksturnya halus dan lembut, kenyal namun tidak keras dan alot, dinikmati dengan cuka khas empek-empek Palembang, yaitu cuko yang kental, pedas, manis, asam, dan asinnya itu pas. Ini nikmat banget ya. Dan pempek adaan ini adalah empek-empek yang paling gurih. Selain gurih juga harum sekali dari bawang daun, bawang goreng atau bawang merah yang ditambahkan di dalam adonannya ya. Ini terlihat ya bulat sempurna untuk kulit luarnya dan juga teksturnya itu kenyal, padat serta lembut, tidak keras dan tidak alot. Dan orang Palembang itu biasanya menikmati empek-empek itu wajib banget dengan yang namanya cuko Palembang. Jadi mereka itu ada istilahnya hirup cuko seperti itu ya. Satu buah empek-empek seperti ini mereka bisa menghabiskan satu mangkok kecil cuko empek-empek loh. Jadi satu gigitan empek-empek Palembang itu bisa menghirup cuko sampai 2-3 hirupan ya, Masya Allah. Ini dia untuk hasil dalamnya, terlihat sangat padat, halus dan juga lembut sekali teksturnya. Ini makan satu bahkan makan 5 buah nggak akan cukup ya, karena saking enaknya. Selain enak juga gurih, plus juga harum wangi dari daun bawang dan bawang gorengnya. Semoga resep empek-empek adaan Palembang kali ini bisa menginspirasi ya, bisa bermanfaat juga. Ini tuh cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan atau ide usaha, bahkan untuk dijadikan sebagai ide sajian di saat momen-momen istimewa. Bahkan kalau orang Palembang biasanya ini dijadikan sebagai cemilan sehari-hari loh. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa ya bantuan dukungannya agar channel saya ini bisa lebih berkembang dengan cara like, komen, dan share. Serta yang belum subscribe, bantu subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.